sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan bagi kita semua. Semangat pemuda Sumberwaru. Yang terhormat Kades Sumberwaru ataupun yang mewakili, yang terhormat aparatur desa yang saya hormati, yang terhormat tokoh masyarakat yang saya hormati, dan yang saya hormati juga teman-teman panitia ataupun peserta pemuda Sumberwaru yang hadir pada saat ini. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah, yang mana di aula di sini pada kesempatan kali ini akan ada acara mubes atau majelis musyawarah besar yang pertama yang dilaksanakan oleh Karang Taruna Sumberwaru. Acara ini merupakan salah satu acara yang pertama kalinya yang diadakan oleh pemuda Sumberwaru, yang dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2021, yang bertujuan acara ini akan membentuk sebuah ADART yang akan menjadi pedoman Karang Taruna ke depannya. Karena kenapa harus mengundang aparatur desa dan tokoh masyarakat? Karena biar kita tahu bahwa Sumberwaru ini juga bisa memiliki Karang Taruna, karena dari dulu belum dibentuk. Maka dari itu mengundang aparatur desa atau pamung juga dan teman-teman pemuda Sumberwaru, biar kita tahu bahwasanya Sumberwaru itu pemudanya mempunyai Karang Taruna, dan Karang Taruna tersebut harus mempunyai pedoman yang sakral seperti itu. Ketika menjalankan apapun nanti ada pedomannya seperti itu. Nah, acaranya di sini akan membahas tentang ADART-nya seperti itu. Selanjutnya, ucapan terima kasih kepada seluruh hadirin yang hadir saat ini, dan juga ucapan banyak terima kasih kepada seluruh panitia yang telah menyukseskan acara hari ini, dari sebelum pra maupun acara pada yang menyiapkan, susah payah menyiapkan dan ini itu untuk teman-teman. Dan alhamdulillah pada tanggal 14 Maret jam 13 sudah bisa dimulai. Mohon maaf apabila acara ini terlambat karena memang ada kendala, dan kendalanya tersebut bukan memang dari kami, akan tapi adanya hujan. Maka dari itu juga peserta dan teman-teman juga ada yang terlambat seperti itu. Maka dari itu acaranya molor sedikit, maklum, karena memang ini adalah bencana alam, bukan memang sengaja seperti itu. Yang selanjutnya mohon maaf juga apabila suguhan yang kami persilahkan kurang mengenakan atau kurang nyaman seperti itu. Dari panitia mungkin hanya ini yang bisa kita suguhkan, karena memang di sini adalah awal atau merintis acara pertama kalinya. Maka dari semua panitia saya mewakili mohon maaf, karena hanya seperti itu yang bisa diberikan seperti itu. Untuk selanjutnya, harapan saya acara ini semoga acara ini bisa lancar sampai selesai pembahasan ADART, entah nanti sampai malam seperti itu. Dan untuk teman-teman juga harus ikut dalam acara tersebut. Selanjutnya, saya mohon maaf apabila ada perkataan yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yuwafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi
Hasbi Safraji selaku Kepala Desa Sumberwaru ataupun yang mewakili, yang terhormat Sekretaris Desa Sumberwaru, dan yang terhormat seluruh aparatur Desa Sumberwaru, baik Ketua RT, RW ataupun Kepala Dusun, dan yang terhormat seluruh peserta acara pada kesempatan kali ini, beserta juga tokoh masyarakat yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul pada tempat yang insyaallah penuh berkah ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengikis kita dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang, yakni dengan adanya agama Islam. Pertama, saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh panitia yang telah melaksanakan acara Mubaskar pertama yang dilaksanakan oleh seluruh pengurus Karang Taruna, yang mana jalannya acara ini tidak hanya semata-mata langsung mengadakan acara, namun butuh perjuangan yang keras, butuh perjuangan yang ekstra dari semua panitia dan juga teman-teman, sehingga acara bisa terlaksana pada hari ini, yaitu tanggal 14 Maret 2021. Dan juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh undangan yang hadir pada kesempatan kali ini, karena tanpa adanya seluruh undangan dan juga teman-teman yang hadir, mungkin acara yang akan dilaksanakan pada kesempatan kali ini tidak akan berjalan dengan seperti apa yang kita harapkan. Kedua kalinya saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada tuan rumah yang telah menyediakan tempat dan lain semacamnya, sehingga acara pada kesempatan kali ini bisa berlangsung sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang mana acara pada kesempatan kali ini yakni musyawarah besar pertama pembahasan ADART yang akan kita gagas. ADART yang nantinya akan menjadi sebuah dasar-dasar kegiatan Karang Taruna, menjadi sebuah acuan dari semua kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Karang Taruna sendiri. Sehingga dengan digagasnya ADART, maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh teman-teman Karang Taruna, baik dari segi mental, dari segi pendidikan, ataupun dari segi ekonomi, tidak akan menyimpang jauh dari kaidah-kaidah desa dan juga kaidah-kaidah ADART yang akan kita rumuskan bersama. Besar harapan saya kepada semua teman-teman yang telah ikut andil dalam pelaksanaan ini dan juga yang nantinya ikut andil dalam kegiatan Karang Taruna seterusnya. Saya berharap semangat teman-teman tidak hanya berakhir di sini. Saya berharap kepada semua teman-teman yang telah mensukseskan acara ini, nantinya di kegiatan-kegiatan berikutnya juga lebih sukses dari yang sekarang, lebih on time, lebih baik dari yang sekarang. Dan besar harapan saya juga kepada seluruh tokoh masyarakat, terutama yang hadir pada kesempatan kali ini. Saya berharap untuk selalu memberikan bimbingan, memberikan arahan serta kritik yang membangun utamanya kepada seluruh pengurus Karang Taruna, sehingga Karang Taruna berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan, sesuai dengan apa yang tujuan dibentuknya Karang Taruna, yakni untuk mensejahterakan masyarakat Desa Sumberwaru. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan kepada semua teman-teman ataupun hadirin yang hadir pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du.
Yang pertama, saya mengajarkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmat serta hidayahnya kita bisa berkumpul di tempat ini dalam acara Mubiskar 1 Majelis Musyawarah Besar Karang Taruna Desa Sumberwaru. Saya mengucapkan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada hadirin yang hadir, baik aparat desa ataupun pemuda-pemuda Sumberwaru yang telah memiliki ide ataupun gagasan untuk melaksanakan atau untuk mengadakan Karang Taruna di Desa Sumberwaru. Karena sejak dulu pada periode yang sebelumnya belum pernah ada Karang Taruna di Desa Sumberwaru. Kemungkinan kalau ada cuma namanya, tetapi tidak ada kegiatannya. Dulu pernah pada waktu Pak Haji Fakdi jadi kepala desa, pernah dengar namanya ada Karang Taruna di Desa Sumberwaru, tetapi tidak pernah ada kegiatannya. Alhamdulillah sekarang ini di Desa Sumberwaru sudah digagas oleh adik-adik mahasiswa yang punya pemikiran brilian. Insya Allah ke depan Sumberwaru dengan adanya Karang Taruna ini lebih maju. Selanjutnya terkait dengan ADART, saya tidak punya wewenang untuk itu. Mudah-mudahan nanti bisa terbentuk dengan baik. Kami hanya menyampaikan bahwa kehadiran kami di sini hanya mewakili. Jadi pada hari ini, pada siang ini kami akan secara resmi membuka pelaksanaan Mubiskar yang pertama ini. Marilah bersama-sama kita awali bersama-sama dengan bacaan basmalah. Mubiskar Majelis Musyawarah Besar Karang Taruna Desa Sumberwaru secara resmi dinyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai tata tertib musyawarah besar Karang Taruna, saya harap kepada semua teman-teman yang ada di luar untuk memasuki ruangan. Presidium sebentar, di mana? Boleh coba lah. Saya di mana? Kan bukan siapa anak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan bacakan tata tertib musyawarah besar Karang Taruna.
Sidang pleno tata tertib musyawarah besar Karang Taruna saya nyatakan dibuka. Tata tertib musyawarah besar Karang Taruna disingkat Mubeskar Sumberwaru nomor 01 tahun 2021 tentang Tata tertib musyawarah besar Karang Taruna Sumberwaru tahun 2021 menimbang 1. Bahwa Tata tertib musyawarah besar Karang Taruna Sumberwaru 1 tahun 2021 perlu diselenggarakan secara lebih baik dan efisien demi terwujudnya organisasi yang lebih baik berdasarkan asas luber dan jurdil. 2. Demi tertibnya pelaksanaan musyawarah besar Karang Taruna Sumberwaru tahun 2021 mengingat 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1947 Nomor 53, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Nomor 125. 5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8/2005. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tentang Desa tertanggal 30 Desember 2005. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tentang Kelurahan tertanggal 30 Desember 2005. 8. Permendagri RI Nomor 5 Tahun 2007 tentang pedoman penataan lembaga tertanggal 5 Februari 2007. 9. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019. 10. SK Kepala Desa Sumberwaru. Nomornya belum dicantumkan karena masih baru. Dengan persetujuan bersama antara Ketua Dewan Musyawarah Desa, Dewan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa Sumberwaru, Kepala Dusun, Ketua Pamung, Ketua Karang Taruna, menetapkan, memutuskan. Sebelum kita lanjut ke bab per bab, pasal per pasal dan poin per poin, saya tanyakan kepada seluruh teman-teman apakah akan dibaca pasal per pasal, bab per bab, atau poin per poin. Maksudnya langsung gitu, Pak? Struktur sudah terbentuk apa belum? Struktur kepengurusan. Ini secara resmi struktur kepengurusan belum terbentuk, soalnya kan masih belum ada pelantikan. Nanti setelah ini biasanya setelah ada RT ada pemilihan ketua dan wakil serta divisi-divisi. Oke. Baik, saya tanyakan lagi apakah ini dibaca bab per bab, pasal per pasal, apa poin per poin? Pasal per pasal. Pasal per pasal. Siap. Mungkin ada opsi lain. Oke, kalau tidak ada kita akan baca pasal per pasal. Tata tertib musyawarah besar Karang Taruna Mubeskar pertama Sumberwaru tertanggal 14 Maret 2021. Bab 1. Ketentuan umum. Pasal 1. Nama. Persidangan ini disebut dengan nama Musyawarah Besar Karang Taruna yang disingkat Mubeskar. Sepakat? 2. Pasal 2. Kedudukan. Mubeskar berkedudukan di tingkat desa yang merupakan kekuasaan tertinggi organisasi kepemudaan. Sepakat? Pasal 3. Tugas wewenang. Tugas wewenang Mubeskar adalah sebagai berikut. 1. Memusyawarahkan dan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengurus Karang Taruna Sumberwaru periode tahun 2021. 2. Menetapkan keputusan-keputusan AD dan ART. Sepakat?
Pasal 4. Tema. Membangun ukhuwah guna menyiapkan generasi di Desa Sumberwaru. Sepakat? Bab 2. Peserta dan peninjau. Pasal 5. Peserta. 1. Anggota dan pengurus Karang Taruna Sumberwaru. 2. Undangan termasuk ke dalam pemuda atau pemudi Sumberwaru yang belum masih belajar maupun sudah lulus. Sepakat? Pasal 6. Peninjau. Unsur pemerintahan desa, dusun, dan undangan dari luar atau mereka yang diundang. Sepakat? Pasal 7. Kewajiban. 1. Peserta harus hadir di tempat pelaksanaan mubuskar tepat pada waktunya. 2. Peserta diwajibkan hadir tepat waktu dan sekurang-kurangnya 10 menit setelah acara dimulai. 3. Peserta yang akan izin keluar harus meminta izin kepada pimpinan sidang atau panitia yang bersangkutan. 4. Peserta yang tidak tertib hak-haknya dapat dicabut oleh pimpinan sidang. 5. Peserta dan peninjau diwajibkan menghormati sidang yang sedang berlangsung. Sepakat? Bab 3. Waktu dan tempat. Pasal 8. Izin keluar. Pasal 8. Waktu. Hari Minggu tanggal 14 Agustus 2021. Waktu 13.00 sampai selesai. Sepakat? Pasal 9. Tempat. Bertempat di Rumah Hajiatun Dusun Puluhan 2, Desa Sumberwaru, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan. Sepakat? Bab 4. Hak peserta dan peninjau. Pasal 10. Hak peserta. 1. Peserta memiliki hak suara, baik lisan maupun tulisan, hak mencalonkan dan dicalonkan, hak memilih dan dipilih. 2. Peserta memiliki hak bicara, yaitu mengajukan usul, saran, pendapat, serta pandangan lisan maupun tulisan. Sepakat? Pasal 11. Hak peninjau. Peninjau memiliki hak bicara, mengajukan usul, saran dan pendapat serta pandangan, baik secara lisan maupun tulisan, tetapi tidak memiliki hak suara atau hak pilih. Sepakat? Sepakat. Bab 5. Kelengkapan. Pasal 12. Kelengkapan mubuskar disusun menurut pengelompokan kegiatan dalam rangka pelaksanaan sidang. Dalam rangka pelaksanaan sidang pleno pemilihan ketua Majelis Akbar Karang Taruna dan ketua umum Karang Taruna. Sepakat? Pasal 13. Jenis persidangan. Persidangan dalam mubuskar terdiri dari sidang pleno, komisi, dan paripurna. Sepakat? Pasal 14. Bentuk persidangan. 1. Sidang pleno diikuti seluruh peserta mubuskar untuk memusyawarahkan secara keseluruhan. 2. Sidang komisi diikuti bagian-bagian. Komisi A membahas AD, komisi B membahas ART. Tiga, sidang paripurna mengesahkan segala ketetapan dan keputusan yang dibahas dalam sidang komisi. Sepakat? Sebelum itu Pak Presidium, Yuk, masuk. ya di sini dijelaskan sidang komisi diikuti bagian A, ART, dan bagian 3 sidang paripurna mengesahkan segala ketetapan dan keputusan yang dibahas di dalam sidang komisi. Mungkin dari poin 1 sampai poin 9
1 dan 3 ini mungkin diperjelas, karena dari tadi saya rasa sepakat dan itu pun teman-teman ada yang belum baca Pak Presidium. Mohon sebelum itu bikin dulu sebelum talk gitu Pak Presidium. Mohon berarti Pak Presidium. Terima kasih Pak Presidium. Terima kasih usulannya. Saya kan juga sudah tanyakan kepada teman-teman. Ini tentang pasal 14 poin 2 ya. Poin 3 Pak Presidium. Poin 3. Sidang paripurna mengesahkan segala ketetapan dan keputusan yang dibahas di dalam sidang komisi. Itu maksud yang ditanyakan gimana? Diperjelas lagi. Diperjelas. Komisi A, D, komisi B, A, F, G seperti itu. Iya, masuk ke poin 2 itu. Sidang paripurnanya itu Pak Presidium tolong dijelaskan. Interupsi Pak Presidium. Iya, silakan. Lama sebenarnya karena ini ADRT pembahasannya bersama. Jadi kita bisa Google searching sidang paripurna itu seperti apa, kita bisa jelaskan bersama. Jadi kalau tidak paham dari ayat 1 tersebut, jangan dilanjutkan seperti itu Pak Presidium. Mungkin dari Kak Hasib sebagai senior mungkin bisa menjelaskan. Terima kasih Pak Presidium. Ya mungkin ada yang bisa menjelaskan. Oke, masuk. Terima kasih atas waktunya. Kalau menurut saya ini kan masih awal dan pembahasan ini untuk dalam rangka 3 tahun ke depan seperti itu. Nah, kalau menurut saya nggak apa-apa seperti ini saja dulu. Anggaplah ini sudah pembahasan ke sidang paripurna. Karena kalau kita masih melaksanakan sesuai dengan pasal 14 poin 2, yaitu komisi A membahas dengan AD dan komisi B membahas AFD, itu waktunya lama. Karena kenapa? Kita harus membagi waktu, membagi kelompok tentang komisi A dan komisi B-nya. Jadi kalau menurut saya lebih baik ya seperti ini saja. Anggaplah ini sudah sidang paripurnanya saja, biar lebih efisien dengan waktunya. Seperti itu. Mungkin ada opsi lain? Masuk Pak Presidium. Iya. Bukan opsi lain Pak Presidium. Sebelum itu tanyakan dulu kepada audiens atau ada penyerahan dari yang lain. Sebelum itu juga bagaimana kalau sudah oke penjelasannya ya oke Pak. Sebelum itu juga Ditanyakan dulu kepada teman-teman sebelum sepakat apakah ada opsi, apakah ada perubahan draft seperti itu Pak Presidium. Seperti itu Pak Presidium. Terima kasih. Kalau penjelasan tadi sudah sepakat saya Pak Presidium. Ya, bagaimana dengan yang lain? sepakat dengan opsi yang barusan. Bukan opsi, hanya opsi. Pencerahan. Berarti draftnya tetap seperti ini ya? Iya, tapi Ya Pak Presidium. Tetap, tidak ubah. Ya. Lanjut. Berarti pasal 14 sepakat? Sepakat. Pasal 15 teknis persidangan. Persidangan dilakukan sesuai dengan agenda acara dan tata tertib Pubeskar sesuai kesepakatan. Ada opsi? Sepakat? Sudah. Pasal 16 pimpinan persidangan. Pubeskar dipimpin oleh ketua sidang, sekretaris, anggota dari unsur Majelis Akbar Karang Taruna. 2. Sidang pleno dipimpin oleh ketua sidang, sekretaris, dan anggota dari unsur-unsur Majelis Akbar Karang Taruna yang berkewajiban memimpin dan mengatur jalannya persidangan. 3. Sidang komisi dipimpin oleh seorang pimpinan dan dapat dibantu seorang sekretaris sidang komisi yang dipilih berdasarkan
kesepakatan komisi. 4. Sidang paripurna dipimpin oleh presidium atau pimpinan sidang, sekretaris dan anggota dari unsur Majelis Akbar Karang Taruna, dan diikuti oleh seluruh peserta undangan dan atau peninjau. Untuk poin 4 mohon dijelaskan peserta peninjau seperti apa Pak Presidium. Baik, untuk peserta peninjau, mungkin ini masih pertama dari teman-teman penitia, belum ada rencana untuk meninjau tentang ADART kita. Jadi yang dimaksud peserta peninjau itu mungkin kita akan mengundang anggota Karang Taruna dari luar desa Sumberwaru. Itu bisa dijadikan sebagai anggota peninjau. Bagaimana? Swedra. Pasal 17. Hak dan kewajiban pimpinan persidangan. 1. Pimpinan persidangan mengatur jalannya persidangan. 2. Mengumpulkan dan menyimpulkan pendapat serta mengambil keputusan bersama. 3. Pimpinan persidangan memiliki hak menghentikan persidangan bila menyimpang dari pembahasan persidangan yang sedang berlangsung. 4. Mencabut hak suara atau mengeluarkan peserta sidang bila dianggap tidak menghormati persidangan. 5. Memeriksa administrasi persidangan. Masuk. Untuk memeriksa administrasi persidangan ini saya tidak mengerti apakah itu bagaimana atau bagaimana. Terima kasih. Yang dimaksud memeriksa administrasi persidangan, ya persidangannya seperti apa dulu. Kalau persidangannya seperti ADART, yang meriksa ADART sudah lengkap atau tidak, seperti itu. Misalnya persidangannya di luar ADART, ya administrasi yang di luar ADART dilengkapi. Mungkin ada opsi lain? Sepakat? Pasal 18 pengesahan. Rancangan keputusan Mubeskar tentang agenda acara dan tata tertib pleno pemilihan Ketua Majelis Akbar Karang Taruna dan Ketua Umum Karang Taruna disampaikan oleh pimpinan sidang pada peserta sidang untuk membahas dan disahkan. Bagaimana? Ada opsi? Sepakat? Pasal 19 interupsi. Pimpinan sidang memperkenankan peserta sidang dan peninjau menyampaikan interupsi dengan jenis interupsi sebagai berikut. Interupsi biasa dipakai untuk memotong pembicaraan, baik itu pembicaraan pimpinan sidang maupun peserta sidang. 2. Point of information diucapkan apabila yang akan diajukan adalah untuk menginformasikan sesuatu yang kurang jelas. 3. Point of order diucapkan apabila pembicaraan yang akan diajukan berkaitan langsung dengan pokok pembicaraan. 4. Point of clarification dikatakan dan terjadi jika yang akan diajukan adalah untuk memperjelas kembali mengenai pernyataan yang sudah dikatakan sebelumnya. 4. Point of personal privilege diucapkan untuk membela diri karena pembicaraan yang berlangsung menyinggung kepentingan pribadi atau orang tertentu. 5. Point of clearance diucapkan jika yang akan diajukan untuk meluruskan masalah ketika persoalan mengenai persoalan poin personal menyangkut pribadi. 6. Point of solution dikatakan dan terjadi jika yang akan diajukan untuk menyampaikan atau menawarkan sesuatu solusi.
Yang terakhir, point of justification, dikatakan dan terjadi jika yang akan diajukan untuk menguatkan pendapat sebelumnya. 2. Jenis di atas harus dipergunakan ketika akan berbicara. 3. Pimpinan sidang dapat menolak interupsi jika melakukan interupsi menyimpang dari peraturan. Interupsi. Pak Presidio, Ya, kalau masuk. ada audiens silahkan yang tugas Pak Presidio angkat tangan itu Pak Presidio. Ya. Terima kasih Pak Presidio. Ada interupsi lain? Ya, sesuai aturan ini sebelum berbicara harus bilang interupsi Pak gitu. Siapa Pak Presidio? Bagaimana untuk pasal 19? Ada opsi? Sepakat. Bab 6. Forum dan cara pengambilan keputusan. Pasal 20. Mubaskar dapat dilaksanakan apabila setengah plus 1 dari peserta yang hadir. Apabila kurang, maka mubaskar dapat dilaksanakan dengan status darurat. 2. Sidang pleno dapat dikatakan sah apabila dihadiri minimal setengah plus 1 dari peserta yang seharusnya hadir. 3. Sidang paripurna dapat dikatakan sah apabila dihadiri minimal setengah plus 1 dari peserta yang seharusnya hadir. 4. Apabila belum tercapai, maka sidang akan ditunda selama 5 menit. Seandainya tidak tercapai, maka sidang dapat dilanjutkan dengan status sidang pleno darurat. Bagaimana? Siap poin Pak Presidio. Yang dimaksud dengan poin 5 itu Pak Presidio. Daruratnya seperti apa Pak Presidio? Poin 5. Poin Pak Presidio. Iya, yang dimaksud dengan darurat mungkin darurat waktu. Bisa. Misalnya ada pasal per pasal yang belum ditemukan keputusannya sedangkan waktunya sudah mepet, bisa dilanjutkan. Itu dinamakan darurat waktu. Ya, silakan Pak Presidio. Sepakat? Pasal 20. Pasal 21, cara pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Keputusan dengan cara musyawarah mufakat. 2. Bila tidak mencapai mufakat, maka dapat dilakukan pemungutan suara atau voting, baik terbuka maupun tertutup. 3. Keputusan yang diambil adalah suara terbanyak. Gimana, sepakat? Bab 7. Ketentuan penutup. Pasal 22. Hal-hal yang belum ditentukan dalam tata tertib persidangan ini diputuskan oleh kesepakatan bersama peserta sidang. Ada opsi? Sepakat? Pasal 23. Rancangan ini bila disetujui oleh forum maka sekaligus dianggap sebagai keputusan resmi. Ada opsi? Masuk. Apabila sebuah keputusan yang sudah resmi di kemudian hari ada suatu penyelewengan. Sebelum itu Pak Presidio, ini poin apa Pak Presidio? Jadi Pak Presidio harus jelas itu Pak Presidio. Ini pasal. Iya. Iya. Ini berarti penambahan opsi. Opsi. Dengarkan dulu dia masih opsi. Apakah dia nanti tujuannya mau nambah draft atau mau nambah poin? Biarkan dia bicara dulu. Ya sebelum itu Pak Presidio apa menambah opsi? Itu Pak Presidio. Iya, dia kan mengajukan opsi, saya silakan. Nanti dia bicara sendiri. Apakah dia ini tambahan opsi atau perubahan draft seperti itu? Dia akan bilang sendiri nanti. Apabila nanti di kemudian hari ada sesuatu penyelewengan atau maksudnya
ya tidak sesuai dengan harapan, apakah itu bisa diubah lagi atau bagaimana? Itu untuk saya, menurut saya penambahan draft. Penambahan draft. Jadi draftnya seperti apa? Kalau mau penambahan draft, berarti di dalam keputusan resmi tersebut nanti di akhir diberi garis bawah tanpa ada apabila ada kedaruratan itu bisa berubah seperti itu. Maksudnya kalau di akhir kadang kan kita seperti halnya dijadikan pemimpin itu tidak tegas di kemudian hari, itu kan bisa diganti. Itu maksud saya. Mungkin itu sekian. jadi kalimatnya menjadi seperti apa? Mungkin dari teman-teman ada yang bisa menyempurnakan tujuan maksud? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Maksud yang yang usulan barusan dari sahabat kita, kalau menurut saya itu pembahasan nanti, karena yang barusan ada kalimat tentang kepengurusan itu nanti ada di ADART-nya. Sedangkan yang dibahas sekarang ini adalah tentang peraturan Majelis Musyawarah Besar ke-1. Jadi untuk saudara siapa itu namanya saya lupa, itu disimpan nanti dibahas di AD dan ART-nya. Terima kasih. Terima kasih Saudara Hasim penyerahannya. Jadi Saudara Yanto untuk masalah kepengurusan ada di AD ART. Ini masih tata tertib ya. Bagaimana untuk poin pasal 23 sepakat? Peraturan dan pasal 24. Peraturan dan tata tertib ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Sepakat? Ditetapkan di Sumberwaru pada tanggal 14. Ditetapkan di Sumberwaru pada tanggal 14 Maret 2021. Musyawarah Besar Karang Taruna Sumberwaru. Pimpinan sidang Ketua Fathur Rahman. Anggota Saudara Abbas, Saiful Abbas. Notulen Saudara Vicky. Demikian pembacaan tata tertib musyawarah Mubeskar pertama Karang Taruna Desa Sumberwaru. Selanjutnya pemilihan ketua presidium, anggota dan anggota serta sekretaris untuk menjadi presidium tetap dalam pembacaan AD/ART. Opsi Pak Presidium. Sebelum itu Pak Presidium silahkan mengajukan opsi, ataukah dari teman-teman ada yang siap? Kalau tidak ada yang siap, minimal ada 1 orang yang diajukan oleh 5 orang, maka dia akan menjadi calon seperti itu Pak Presidium. Silahkan Pak Presidium. Siap, terima kasih kepada yang siap. dari teman-teman mungkin ada yang siap menjadi presidium pertama untuk memimpin jalannya sidang AD/ART. Saya mengajukan Pak Hasim. Tunggu dulu.
Sebelumnya mohon maaf, kenapa kok masih ada pemilihan presidium lagi? Bukannya dari tadi sudah dibentuk tentang ketua presidium, wakil dan sekretarisnya. Ini malah memolorkan waktu saja. Jadi kalau menurut saya tidak usah dipilih lagi, sudah cukup di depan, cuma kurang satu depan itu. Dan usul saya itu ketua panitia lebih pantasnya di depan. Kalau menurut saya seperti itu, karena walaupun kita voting ke teman-teman yang ada di sini, pasti setuju dengan adanya Pak Ketua maju ke depan. Jadi kalau dengan dari saya dipersilakan untuk Pak Ketua maju ke depan karena waktu sudah sepertinya ada malam seperti itu. Interupsi Pak Presiden. Nah, iya masuk. Interupsi Pak Dio. Karena ini memang benar-benar dari saya, jadi teman-teman itu Pak Presidium yang tegas itu pemilihan itu sidang pleno ya, bukan yang di depan itu jadi sidang komisi. Pak Presidium itu milih dari ini atau dari teman-teman yang bisa mengajukan, tidak bisa langsung menunjuk karena ini musyawarah mufakat, entah itu malam atau tidak karena ini mufakat ya. Jangan langsung saya Pak Presidium, tidak bisa itu Pak Presidium. Baik, terima kasih. Dari presidium yang ada di depan belum menunjuk siapa dan siapa, masih memilih kesiapan dari semua teman-teman. Dan untuk saudara Hasif, maaf ya Mas, ini mengikuti teknis dalam persidangan serta yang ada di depan ini masih presidium sementara. Seperti biasa presidium sementara membacakan tatib, sedangkan presidium tetap dipilih oleh audien untuk membacakan musyawarah inti, yakni ADART seperti itu. Kalau memang nanti dari teman-teman mengajukan yang ada di depan, nggak apa-apa, terserah teman-teman nanti yang dipilih, yang diajukan, yang disepakati teman-teman semuanya. Kalau misalnya ada yang mengajukan saudara Pak Ketupal ataupun sampean atau yang mana, nanti kita voting seperti itu. Sesuai dengan tatib yang barusan, pemilihannya secara voting. Interupsi Pak Presidium. Jadi gimana nih Pak Presidium? Opsi awal tidak ada yang mengajukan ya. Terus jadi pilih ke opsi kedua yang mana calon tersebut minimal dicalonkan oleh 5 orang atau lebih minimal Pak Presidium. Ya, untuk menyingkat waktu, mungkin dari teman-teman ada yang mau mengajukan atau mencalonkan dirinya. Katakan maksud ingin mencalonkan. Iya, ingin mencalonkan. Ira. Oh, mengajukan Ira, mengajukan saudara Ira. Iya. Jadi Iya. presidium pertama. Ya, bukan gitu Presidium. Dari yang lain baru ada 5 orang yang mengajukan. Iya, saya tanya sampean Iya. mau mengajukan jadi presidium pertama apa presidium kedua? Presidium pertama Pak Presidium. Ya. Dicatat masa kan? Sudah ada satu calon saudari Ira untuk presidium pertama. Mungkin dari teman-teman yang lain. Presidium. Ya, masuk. Mulyadi. Keluar. Mulyadi. Ira. Mungkin ada yang mau dicalonkan lagi? Nambah Pak Ketua. Ya. Saya lebih kalah menyaman baik. Saya minta pendapatnya dari semua teman-teman di sini. Ini mau masih mengadakan pemilihan ketua atau lanjut yang ada di depan? Saya minta kesepakatannya dari teman-teman peserta yang ada di sini. Nah, kalau sudah sepakat seperti itu, ngapain mesti dipilih lagi? Kan seperti itu. Jadi saya mohon kepada ketua panitia untuk maju ke depan saja. Tidak usah banyak berpendapat karena sidang EDRT ini sudah banyak Pak Ketua. Ini ada yang lebih penting daripada pemilihan ketua presidium. Terima kasih. Baik, terima kasih. Karena dari semua teman-teman mengajukan untuk melanjutkan sidang, saya minta satu anggota untuk maju ke depan mendampingi saya. Gantian karena macam. Saudara Wawan.
Iya. Ada sungkem coba sih dia. Ini tidak. Apa dia? Dokumen itu banyak. Baik. Malah depan. Setuju, Bapak. Untuk menyingkat waktu. Maaf sahabat. Barusan sudah diminta persetujuannya bahwasanya kita melanjutkan yang di depan saja seperti itu. Jadi yang di depan tadi itu maju ke depan saja. Kita melanjutkan sidang pleno, sidang paripurnanya seperti itu. Nah, baik, terima kasih. Saya panggil lagi saudara Vicky maju ke depan. Mama lekas bun itu. Bun nih. Maju semakin lama langsung maju. Presidium kedua ini. Tidak, apa sebetulnya? Pada saat main cuma masih bini ya. Betul ya. Kasaan banget. Sama. Presidium kedua. Di apa ya, Bos? Baik, terima kasih untuk pembacaan ADART. Saya limpahkan ke presidium kedua untuk sementara waktu. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya sebagai presidium 2 untuk tamu undangan apabila ada yang mau keluar disilahkan boleh keluar karena ini tidak wajib ya untuk para undangan, yang wajib hanya untuk peserta seperti itu. Tahu apa? Menabi Nora ki ya tore. Ki ngereng ya tore. Kason. Oke, baik. Kepada seluruh peserta atau anggota Karang Taruna dimohon untuk memasuki ruangan, karena kalau tidak masuk ruangan acara ini tidak bisa dilanjutkan. Oke, sebelum saya mulai, sebelum itu silahkan alihkan dulu Bapak Presidium. Stop 2 kali. Bener ya. Sebelum dia boleh Bapak Presidium. Jangan kado. Apakah boleh? Biar belajar. Ngomong kita dia. Mari dialihkan gitu kena. Yang gunting ketok. Baik, pembacaan ADART saya alihkan ke presidium kedua. oke, terima kasih. Sebelumnya saya ingin mengajukan pembacaan anggaran dasar atau AD. Terima dulu setelah presidium kedua. Saya terima nikahnya. Jangan tas. Oke, lanjut. To the point saja ya biar cepat. Apakah mau di? Oke, pimpinan sidang saya terima dan ambil alih. Ketok berapa kali? 2 kali. Oh, kita akhir ya. Oke, langsung saja. Ini pembacaan atau pembahasan AD. Apakah mau dibahas per bab, per pasal, atau per poin? Ya, silakan.
Opsi. Siap di Poin. Oke, ada opsi lain? Pasal. Terpasang. Ya, saya mau minta saudara Oh ya. Yanto, apa alasan Anda untuk minta per poin? Bukan alasan Pak itu instruksi rasionalisasi. Rasionalisasi. Bahasa gaulnya itu. Lanjut. Untuk berpoin biar lebih cepat. Biar maksudnya. Lebih kena gitu ya. Iya. Dibahas langsung, dibaca langsung dibahas seperti itu. Oke. Yang kedua, apa alasannya? Alasannya Pak Review, karena kalau kita membahas per poin, maka waktu yang akan waktunya itu mungkin tidak akan akan menguras waktu yang banyak kayak gitu. Oke, terima kasih. Saya berikan kelonggaran untuk voting saja. Lebih setuju ke yang mana? Itu kan bukan langsung Ada opsi lain, Opsi lain. pencerahan dulu. Pencerahan. Ada pencerahan dari opsi 1 begitu. Oke, lanjut. Gimana kalau misalnya? Oke, kalau dia mengacu pada waktu, saya lebih setuju ke opsi Bukan ya. dari Pak Presidium. Apakah ada pencerahan dari opsi pertama gitu? Oke, lanjut. Apakah ada pencerahan dari opsi pertama? Ada Pak Presidium. Lanjut. Saya sepakat sekali untuk dibaca per poin karena memang ini pembahasan yang sakral dan harus dibahas benar-benar. Kalau memang belum tepat silahkan keluar karena ini bahas benar-benar ada pedoman ke depan ini bukan main-main nih Pak Presidium. Kalau pengen cepat langsung pulang gitu ngapain bahas per bab gitu per pasal dan terbang gitu. Jadi saran saya itu memang harus per poin karena beberapa harus didetail dibaca dari teman-teman gitu. Untuk Pak Presidium silakan suruh baca gitu Pak, suruh berdetail gitu. Jadi seperti itu Pak Presidium. Terima kasih Pak Presidium. Oke, pencerahan untuk opsi yang kedua. Apakah ada? Oke, untuk seluruh peserta, apakah setuju dengan opsi 1? Apakah lebih setuju ke opsi 2? Coba yang setuju opsi 1, silakan angkat tangan. Sebelum itu, apakah ada opsi yang mau dicabut seperti itu? Kalau ada dicabut, berarti kita lanjut ke lobbying seperti itu. Oke, apakah ada instruksi yang mau dicabut? Pola opsi mana ada ya? Tidak cabut, tak cabut. Oh, tetap. Berarti saudara Yanto, apakah mau dicabut? Untuk saya tetap, soalnya ini benar yang kata tadi. Kalau ada sesuatu di kemudian hari, kalau tidak kita melihat perpoinnya, tidak tahu apa yang kita kerjakan, ini kan masalahnya ke hukum soalnya. Kalau kita tidak benar-benar perpoin, ini kita takut ada penyalahgunaan kewenangan jabatan. Oke, terima kasih. Karena sama-sama ngotot ya, maka ini harus diputuskan bersama, maka harus di-voting. Lobby dulu. Silakan lobby. Mon sepakat di Budi tak usah mengade. Kalau acara seperti itu kan, kalau ada lobbying ya Pak Presidium, pending 1 menit baru maju ke depan yang 2 itu Pak Presidium. Oke. Terima kasih Pak Presidium. Oke, saya kasih waktu lobby
tak usah habis setengah menit cukup pola. Kata kau Oke. Oke, karena tidak ada yang terjabut, saya voting saja ya. Lebih enak musyawarah bersama itu di voting. Yang mana sesuai peraturan tadi, voting yang lebih banyak maka keputusan yang diambil. Oke, yang setuju opsi ya. Pendingnya belum dijabut kok bisa. Pak. Oke, pending sudah berakhir, waktu sudah berakhir ya. Oke, saya langsung voting saja ya, biar cepat soalnya sudah asal. Langsung voting ya, setuju opsi 1. Ngacung tangan. 2, 3, 4. Opsi 2 Yang opsi sudah ada. Yang opsi 2. 2, 3, 4, 4 ya. 5. Oke, ada 5. Yang lain semina watona. Ya, berarti lebih banyak yang opsi 2. Oke, jadi keputusan yang diambil maka pembacaan bukan keputusan Pak Pesti, bukan keputusan, kesepakatan. Oke, anggaran dasar dibahas per pasal. Oke, anggaran dasar atau disingkat dengan AD, Karang Taruna Bakti Remaja Desa Sumberwaru. Bab 1, nama, dasar pendirian dan kedudukan. Pasal 1, lembaga ini bernama Karang Taruna Desa Sumberwaru. Sepakat? Karang Taruna Sumberwaru yang mana? Depan itu ada perusahaan Karang Taruna Bakti Remaja. Iya. Mau pakai Bakti Remaja atau gimana? Atau di rumah itu? Oke, langsung saja. Karang Taruna Bakti Remajanya itu dihapus, mungkin editornya tadi ketinggalan. Jadi pasal 1, lembaga ini bernama Karang Taruna Desa Sumberwaru. Apakah sepakat? Siap. Opsi diterima. Ini bukan perubahan draft. Di sana tadi lembaga ini bernama Karang Taruna Desa apa tadi itu? Bakti Remaja. Taruna Hujang Karang Taruna. Nah, namanya ini apa
namanya karang taruna nanti, apakah yang akan ditaruh di logonya atau bagaimana Pak itu? Kalau saya, opsi saya, lembaga ini lembaga ini bukan opsi, perubahan draft. Lembaga ini bernama Karang Taruna Pemuda Sumberwaru. Atau kalau contoh yang lain itu kan bakti tadi, atau kalau dikasih nama Karang Taruna Al-Fatih atau Al-Ayyubi Sumberwaru seperti itu. Bagaimana draftnya? Mana tadi? Lembaga ini bernama Karang Taruna Sumberwaru Pemuda Sumberwaru. Pemuda Sumberwaru. Ini pengubahan draft ya. Oke, apakah ada opsi lain? Lanjut. Opsi bagaimana kalau lembaga bernama Pemuda apa namanya? Kan tadi kan bisa mencari nama pemuda. Saya usul lembaga ini bernama Pemuda Sumberwaru. Sumbernya mengambil dari nama desa, punya keagungan yang mengabdi kepada desa. Lanjut. Masuk. Lanjut. Yang satu opsi, yang satu perubahan draft ya. Lanjut. Oke, apakah ada opsi lain? Oke, opsi pertama, lembaga ini bernama Pemuda Sumberwaru. Yang kedua, lembaga ini bernama Pemuda Sumber Agung. Oke. Oke, ini ada dua opsi atau draft. Apakah ada opsi lain? Tidak ada ya. Nah, saya tanyakan apakah ada pencabutan dari dua draft ini dari saudara Saifullah? Apakah? Tadi dulu Pak Instruksi, karena ini kedepannya ini harus benar-benar namanya, jadi perlu pikir agak banyak, kasih waktu pending berapa itu video. Oke, saya pending 5 menit. Oke, saya pending 3 menit. Silakan dua selfie ke depan. Izin dong.
Oke, waktu habis. Oke, untuk draft pertama, mohon dijelaskan rasionalisasinya seperti apa, gimana kenapa mengajukan draft itu, nama itu seperti itu. Aywan, Mas Wawan. Pencerahan dari saya, dari yang lain dulu. Pencerahan. Oke, pencerahan, apakah ada pencerahan untuk opsi yang pertama dari yang lain mungkin? Oke, silakan. Terima kasih. Kalau menurut saya sepakat dengan tema sumber agung saja. Karena kenapa? Kalau rasionalnya saya itu sumbernya dari kemuliaan. Jadi kalau menurut saya Karang Taruna sumber agung seperti itu. Kalau di sini kan masih bakti remaja, jadi dirubah menjadi Karang Taruna sumber agung desa Sumberwaru seperti itu. Oke, apakah ada pencerahan lagi? Oke, opsi 1 dicabut. Oke, berarti lembaga ini bernama ajukan. Kalau mau diubah silakan diajukan sebelum diputuskan. Apa ada opsi pengubahan? Oke, tidak ada. Berarti nama lembaga ini bernama Karang Taruna Sumber Agung. Sepakat? Jangan kasih desa, kalau desa itu Sumberwaru. Desa dan Sumberwaru tetap. Mak sumber. Karang Taruna Sumber Agung. Karang Taruna Sumber Agung desa Sumberwaru. Perang era. Nggak ada iya. Ada lagi. Oke, pasal 1, lembaga ini bernama Karang Taruna Sumber Agung Desa Sumberwaru. Sepakat? Oke, pasal 2, Karang Taruna Sumber Agung Desa Sumberwaru didirikan berdasarkan SK Kepala Desa Sumberwaru. Nomor masih belum ada. Untuk jangka waktu masa bakti 3 tahun. Apakah sepakat? Sepakat. Pasal 3, Karang Taruna Bakti Remaja berkedudukan di Desa Sumberwaru, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan. Sepakat? Bab 3, asas. Oke, instruksi. Kok masih bakti remaja Pak Ketua? Sudah dirubah Pak. Oh ya, mohon maaf. Karang Taruna Sumber Agung berkedudukan di Desa Sumberwaru, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan. Silakan. Bab 3, asas dan tujuan. Bab 2, asas dan tujuan. Pasal 4, Karang Taruna Bakti Remaja berasaskan Pancasila. Terus si Pak Presidium. Jadi bacanya Pak Presidium jangan baca bakti lagi. Baca seperti yang telah dirubah tadi, seperti itu Pak Presidium. Saya boleh baca. Terima kasih.
Baru pertama jadi presidium, harap maklumnya. Sampai nyuruh kade tapi. Oke, pasal 4. Karang Taruna Sumber Agung berasaskan Pancasila, sepakat? Pasal 5. Karang Taruna Jaya bertujuan untuk 1. Mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan kesadaran tanggung jawab sosial setiap generasi muda warga. Ulang lagi baca. Karang Taruna Jaya. Pelan-pelan tapi pasti keluar video. Pasal 5. Karang Taruna Sumber Agung bertujuan mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan kesadaran tanggung jawab sosial setiap generasi muda warga Karang Taruna dalam mencegah, menangkal, menanggulangi dan mengantisipasi berbagai masalah sosial. 2. Membentuk jiwa dan semangat kejuangan generasi muda warga Karang Taruna Sumber Agung yang terampil dan berkepribadian serta berpengetahuan. Menumbuhkan potensi dan kemampuan generasi muda dalam rangka mengembangkan keberdayaan warga Karang Taruna Sumber Agung. 4. Motivasi setiap generasi muda Karang Taruna Sumber Agung menjadi untuk mampu menjalani toleransi dan menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 5. Menjalin kerjasama antar generasi muda warga Karang Taruna Sumber Agung dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan sosial bagi masyarakat. 6. Mewujudkan kesejahteraan sosial yang semakin meningkat bagi generasi muda di Desa Sumberwaru yang memungkinkan pelaksanaan fungsi sosial sebagai manusia pembangun yang mampu mengatasi masalah kesejahteraan sosial di lingkungannya. 7. Mewujudkan pembangunan kesejahteraan sosial generasi muda di Desa Sumberwaru yang dilaksanakan secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan oleh Karang Taruna Sumber Agung bersama pemerintah dan komponen masyarakat lainnya. Pasal 5. Apakah sepakat? Sepakat. Bab 3. Keanggotaan. Pasal 6. Keanggotaan Karang Taruna Sumber Agung menganut sistem stelfasit, yaitu bahwa setiap generasi muda yang berusia 11 sampai dengan 45 tahun di wilayah Desa Sumberwaru yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan agama, suku, asal keturunan, jenis kelamin, kedudukan sosial, ekonomi, dan pendirian politik. 2. Ketentuan lebih lanjut yang dimaksud ayat 1 tersebut di atas ditetapkan dalam anggaran rumah tangga Karang Taruna Sumber Agung. Sepakat? Sepakat? Bab 4. Kelembagaan. Pasal 7. 1. Struktur kelembagaan Karang Taruna Sumber Agung disusun secara demokratis. 2. Secara hierarki, struktur kepengurusan menunjukkan kedudukan dan arah pertanggungjawaban. 3. Ketentuan lebih lanjut tentang kelembagaan ditetapkan dalam anggaran rumah tangga Karang Taruna Sumber Agung. Pasal 7. Apakah sepakat? Oke, lanjut. Untuk pasal 7 di nomor 2 ayat 2 secara hierarki struktur kepengurusan, maksudnya hierarki ini bagaimana?
Oke, ada yang bisa menjelaskan? Ada opsi lain? Ada opsi lain dulu? Ada opsi lain? Opsi lain. Oke, ada yang bisa menjawab atau memaparkan biar saudara Yanto dan yang lainnya paham termasuk saya. Secara urusan dan pemberian. Iya, maksudnya ini kan parah yang hierarki secara hierarki struktur kepengurusan maksudnya bagaimana? Iya, Ada ketua, wakil, sekretaris, dan di bawahnya dan juga ada apa ya? Bagian divisi. Sesuai alur instruksi. Lanjut. Malah. Oke, ada yang mau menjelaskan lagi? Paham? Gimana? Pas. Dibagi per divisi sesuai tanggung jawab masing-masing. Oke, lanjut. Yang ngomong Pak Miskinnya siapa? Ini SIM 1 atau SIM 2? Kan ada, kan barusan dipersilakan apabila ada yang bilang Pak Presidium. Oke, lanjut. Pasal 7 sepakat? Sepakat. Bab 5 Majelis Permusyawaratan. Pasal 8 Majelis Permusyawaratan Karang Taruna Sumber Agung terdiri dari Majelis Akbar. Sepakat? Sepakat? Pasal 9 Definisi tugas kewenangan Majelis Akbar diatur dalam anggaran rumah tangga. Sepakat? Bab 6 Keuangan. Pasal 10 Keuangan Karang Taruna Bakti Remaja di Maaf 1. Keuangan Karang Taruna Sumber Agung diperoleh dari A. Iuran anggota aktif dan pengurus. B. Subsidi dari pemerintah berdasarkan pos-pos anggaran yang dialokasikan untuk kepentingan program kesejahteraan sosial dan pembinaan kepemudaan. C. Usaha-usaha dan sumbangan lain yang sah dan tidak mengikat. 2. Besarnya iuran anggota aktif dan pengurus selanjutnya ditentukan dalam ketentuan tersendiri dalam bentuk prosedur administrasi. 3. Keuangan Karang Taruna dikelola secara tertib dan transparan. Pasal 10. Apakah sepakat? Sepakat? Oke, silakan masuk. Untuk yang keuangan yang poin pertama dan juga pasal 10 poin pertama yang A, saya ini dihapus karena menurut saya kondisi sekarang masih belum sejahtera, jadi kita mengandalkan dari subsidi dari pemerintah saja. Jadi iuran anggota Pencerahan nanti kalau dihapus gitu. Tidak usah diintinya dulu. Oke, siap. Berarti opsi 1 poin A ini dihapus ya. Oke. Lanjut, apakah ada instruksi lain? Opsi lain. Sesuai draft. Sesuai draft. Sesuai draft. Apakah nomor 1 poin 1 mau dihapus atau mau gimana? Silakan masuk. Ya, terima kasih. Saya setuju dengan pasal 10 ayat 1 poin A, iuran anggota aktif dan pengurus. Itu maksudnya akan disuruh bayar bagian anggota dan pengurusnya. Nah, kalau menurut saya itu dihapus saja. Karena kenapa? Paling tidak kita sudah jadi pengurus, masa masih mau dibebankan membuat iuran. Paling tidak kita harus sudah mengorbankan tenaga kita, pikiran kita, dan juga waktu kita, kan seperti itu. Yang paling tidak kita cukup dua saja, subsidi dari pemerintah dan juga usaha-usaha.
Nah, dari pengurus itu kita membuat usaha punya Karang Taruna yang mandiri. Nah, salah satu triknya nanti terserah Pak Ketua, nanti Pak Ketua dari Karang Taruna. Entah itu minta proyek itu sebagai dana khasnya seperti itu. Lanjutkan. Oke, terima kasih masukannya. Oke, silakan pencerahan dari Mas Mulyadi. Ya, tadi mesti lupa ya. Jadi nomor 2 saya mengusulkan untuk dihapus karena nomor 2 juga mengacu kepada ayat 1 yang A. Pasal 10 ya. Poin A ini yang nomor 2 mengacu ke poin A. Jadi menurut saya dihapus. Iya. Oke, ada masukan lain untuk Masih ke ini. Oke, silakan. Jadi menurut saya memang harus sesuai draft dikarenakan kenapa? Karena di sana kalau kita menunggu terhadap subsidi terus, kalau kita mendadak ada acara terus bagaimana? Apalagi kita harus mendatangkan dana kayak gitu. Jadi kalau ada tabungan nanti kita akan bisa mandiri kayak gitu. Oke, silakan. Nyanggah ya. Maksud saya seperti itu. Kenapa saya harus berpendapat untuk menghapusnya untuk poin A dan juga ayat 2? Karena penghasilan kita di desa, terutama bagian pengurus, ini sangat minim, bukan menyepelekan. Cuman paling tidak kita kreatif lah. Kreatifnya gimana? Walaupun kita tidak menyumbangkan dana atau uang, kita sudah banyak yang untuk menyumbangkan. Salah satunya pikiran, tenaga, dan waktu. Jadi dengan 3 hal tersebut kita punya ide untuk mendirikan misalnya usaha, atau Pak Ketua Karang Taruna itu mendekati Pak Kadisnya untuk minta proyek seperti itu misalnya. Dalam artian bekerja untuk mendapatkan hasil. Jadi tidak usah mengeluarkan uang dari kantongnya pribadi seperti itu. Dalam artian saya memberikan pendapat untuk menjadi entrepreneur seperti itu, menjadi pengusaha. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, apakah ada pencabutan opsi? Tidak ada, Bro. Tidak ada. Pencerahan. Ya, pencerahan. Jadi begini Pak Studio, kenapa kita harus sesuai draft? Yang pertama, entah itu setiap bulan Rp1.000. Kenapa? Biar kita mempunyai kas yang mandiri. Buat apa itu? Katanya Kak Hasib tadi, sebenarnya biar produktif. Nah, untuk itu kita biar produktif dari Karang Taruna sendiri, biar mandiri, tidak menunggu subsidi tersebut. Kas tersebut bisa kita buat produksi biar jadi Karang Taruna yang berproduktif seperti itu. Entah kita membuat pulsa. Jadi setiap sebulan Rp1.000, masa berat Rp1.000 seperti itu untuk teman-teman. Saya rasa untuk teman-teman itu Oke, karena dari itu yang penting. Entah kita mau buat jalan-jalan. Oke, bisa dipahami. Oke, lanjut dari Presiden 1. Ya, Oke, silakan masuk. Ya, menyangka sedikit ya, bukan mau debat. Cuman kalau memikirkan saudara Wawan ya namanya. Saudara Wawan, mungkin saudara Wawan itu masih mampu. Apalagi cuma 1.000. 100.000 itu hal mudah bagi saudara Wawan. Tapi bagi teman-teman yang lainnya kan seperti itu. Jadi mari kita saling memikirkan satu sama lainnya. Karena kalau kita tidak mematokkan di peraturan ini, nanti hanya Mas Wawan yang bayar misalnya, yang lainnya tidak bayar. Pasti gurung-gurung nenggudi. Saya pastikan itu sudah. Walaupun saya bukan dukun, seperti itu saudara. Jadi kalau menurut saya biar tidak ada ketersinggungan, mungkin dihapus saja seperti itu. Kalau Mas Wawan mau bersubsidi, tidak apa-apa, diterima saja oleh bendahara. Seperti itu. Atau misalnya Mas Wawan punya rezeki banyak, mau mengadakan acara, silahkan Mas Wawan yang menjadi itunya dari acara tersebut. Kan seperti itu.
Itu suatu kehormatan bagi kita. Seperti itu Pak. Oke, apakah tetap Tapi Mas Wawan? jadi 1000 itu contoh 1000 kan Paham. yang penting kita istiqomah rajin menabung kan kita anggaplah menabung untuk diri sendiri. Jadi ketika ada contoh kita kalau corona mau jalan-jalan kan kita gampang gitu. Kan itu kan juga entah itu tidak wajib sebenarnya. Nanti entah teman-teman mau ngebon 2 bulan bayar langsung 2000 gitu kan gampang. Saya rasa 1000 teman-teman saya yakin beli pulsa setiap hari ada banyak lagi paketan untuk 1000 itu masa tidak bisa. Saya tanyakan teman-teman masa tidak bisa seperti itu. Oke, silakan Mas Yanto. Makmur majer karena anggota tak elang. Setuju ya. Lebih logis, ini lebih logis. Ini anggota tak elang. Berarti loro ontong apa boleh aku sombongnya? Iya. Lanjut. Pak Presidium, Anda pimpinan sidang, jangan biarkan mereka saling sanggah sana sini sehingga waktu tidak terkuras habis karena saling sanggah. Mohon segera diputuskan ini mau di lobby atau di voting atau bagaimana? Di lobby dulu. Saya pending 2 menit. Oke, lobby selesai. Oke, masih belum ada yang dicabut juga. Guys, berarti ini perlu voting. Sebenarnya voting ini adalah suatu pilihan yang tidak bagus akhirnya. Kita pikir-pikir dulu ya Pak Presidium. Interupsi, bukan seperti itu Pak Ketua. Kalau bicara kurang bagus, saya pikir sudah bagus. Karena kenapa? Pendapat masalah untuk menghapus hal tersebut sudah 2 pendapat. Saya dengan saudara Yanto bahkan 3 pendapat dengan saudara Mulyadi. Kalau bicara itu sudah harusnya itu dihapus. Kalau bicara peraturan seperti itu. Kalau bicara voting kalau sudah tidak ada jalan keluarnya. Ini sudah nasional semua Pak Ketua. Seperti itu Pak Ketua. Oke, saya kasih waktu lobby. Instruksi Pak Ketua, jangan lebih terus Pak Ketua. Ini waktu masih banyak ini yang harus dibahas. Pak Ketua itu harus tegas. Kalau sudah lebih banyak yang berpendapat, silakan. Berarti itu lebih banyak yang setuju seperti itu Pak Ketua. Oke. Jadi ini tidak perlu voting ya. Ini suaranya yang lebih banyak yang penghapusan. Jadi yang sepakat menghapus 3 orang dan yang untuk menetapkan draft cuma 1 orang. Sejak kapan seperti itu? Harus jelaskan Pak Presidium. Saya nggak paham itu. Iya, berarti kalau ngotot seperti ini saya voting saja ya. Setuju tidak setuju Mas Wawan mengacu pada voting. Oke, yang setuju opsi penghapusan ngacung tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke, lebih separuh ya. Berarti saya putuskan untuk poin A ayat 1 pasal 10 ayat 1 poin A itu dihapus. Dan poin 2 juga dihapus. Pasal 10 ayat 2 dihapus. Karena ayat 2 ini mengacu pada poin A. Oke, pasal 10 sepakat. Bab 7. Identitas organisasi. Karakternya memiliki lambang yang ditetapkan oleh Majelis Akbar. Lambang
Haji Karang Taruna asli aja deh. Asli aja man. Sakral. Murni. Yang punya lambang. Yang Medina. Ada lagi lah. Ada Pak. Tiga remote bro dia. Ada. Oke guys. Instruksi untuk lambang Karang Taruna sepertinya itu tidak bisa dulu Pak, karena itu sudah sepertinya lambang yang ditentukan oleh Permensos kalau menurut saya. Jadi tetap itu saja untuk lambangnya dan kita sepakati saja seperti itu. Kalau mau menambah hanya menambah mungkin lingkaran atau apa, dikasih nama Karang Taruna yang sudah sepakati di luar barusan, di depan barusan, yaitu Sumber Agung. Seperti itu saja. Oke, ada usulan lain lambang apa tertentu? Grup sih, dia di grup. Jadi dia gitu. Masuk grup kepinja Wan. Ada desa Sumber dia tadi kasih Tubak Sumber Agung. Grup apa itu? Coba tampilkan di depan Pak. Itu mau video. Masuk. Grup di grup. Grup imbauan. Ini tidak termasuk grup kepiwan. Jadi kabinet ada itu harus diganti Sumber Agung. Halo, di Sumber Agung. Ya benar tuh. Lanjut. Bagus itu Pak. Udah mantap, berarti kesepakatan di grup. Oke, sepakat sesuai yang di grup ya. Sepakat. Kalau nanya udah Sumber Agung baru. Oke, pakai dulu kado. Langi itu. Bisa tidak bergoreng deh. Lanjut. Penjelas bab poin 2 pasal 11 poin 2 ketentuan dan penjelasan berisi lembang selanjutnya diatur dalam anggaran rumah tangga Karang Taruna. Pasal 11 sepakat. Bab 8 perubahan anggaran dasar. Pasal 12 perubahan anggaran dasar hanya dapat ditetapkan oleh Majelis Akbar Karang Taruna. 2. Rancangan perubahan anggaran dasar disusun oleh panitia khusus. Sepakat? Bab 9 penutup. Pasal 12 hal-hal yang belum ditetapkan oleh anggaran dasar akan diatur dalam anggaran rumah tangga. 2. Anggaran dasar ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Pasal 12 sepakat? Ditetapkan. Oke, ditetapkan di Sumberwaru pada tanggal 14 Maret 2021 Majelis Akbar Karang Taruna Desa Sumberwaru. Karang Taruna Sumber Agung Desa Sumberwaru Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan. Ditandatangani seperti itu langsung Ditandatangani. Oke, untuk pembahasan AET saya pasrahkan kepada Presidium 1. Kepada Presidium 1 disilakan. Baik. Pimpinan sidang saya ambil alih. Sebelum kita melanjutkan pembahasan anggaran rumah tangga, maka sidang dipending 7 menit kali 2. menit. Apa aja?